Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 1999, kejadiannya di Bandung. Jadi ada satu klaster perumahan yang gak terlalu besar, dan isinya itu mayoritas keluarga muda. Ada 5 anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun, mereka semua tuh tetanggaan. 3 cewek namanya Tasya, Vira, Bella, bersama 2 cowok namanya Gilang dan Haris. Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, main bola di lapangan kosong, benteng-bentengan, sampai petak umpat. Tasya setiap hari selalu dikasih tahu sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib, pokoknya gak boleh banget deh. Dan Tasya tuh selalu nurut sama orang tuanya, sampai akhirnya Gilang bilang ke teman-temannya ini, main petak umpat yuk. Padahal, pada hari itu, udah jam 5:30 sore, tapi langit masih lumayan cerah. Tasya akhirnya bilang ke mereka, aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya emang papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib. Nah dengar itu, Gilang tuh ketawa-tawa, terus bilang ke mereka, itu tuh cuma tahayul dong tau, main aja emang kenapa. Sebenarnya di geng itu, yang takut tuh cuma Tasya doang, yang lainnya iya-iya aja, karena gak pernah dikasih tahu hal yang sama juga sama orang tuanya. Akhirnya Bella sama Vira ngeyakinin Tasya di situ dengan bilang, ya udah gak apa-apa sekali-sekali Tasya, kan emang papamu juga lagi pergi. Jadi mereka gak tahu. Terus mulai nih, akhirnya mereka main berlima. Mereka nentuin siapa yang jaga pakai home pimpan dan yang jaga tuh Tasya di situ. Karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri, di situ Gilang nyaranin Tasya untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan besar. Akhirnya Tasya jaga di sana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Nah pas ngitungnya udah selesai, Tasya nengok ke belakang buat nyari temen-temennya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasya nengok ke belakang, mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya, tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Di situ Tasya kaget banget dan langsung lari buat nyari temen-temennya. Dia teriak-teriak manggil temennya satu-satu, tapi gak ada tanda-tanda dari temennya juga. Sampai akhirnya Tasya ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasya langsung lari dan nyamperin nenek itu sambil ngos-ngosan. Dia nanya, "Nek, maaf ini di mana ya? Kok tiba-tiba aku di sini?" Nenek itu cuma diem aja sambil tetap jalan ke depan. Akhirnya Tasya tetap ngikutin nenek itu jalan, karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya, karena udah malam kan. Jadi akhirnya Tasya ngikutin nenek itu terus. Nah sekarang balik lagi ya ke point of view temen-temennya yang lagi ngumpet. Si Gilang sama yang lainnya tuh ngerasa, kok Tasya lama banget ya jaganya, kenapa dia gak nyariin mereka semua. Akhirnya, karena udah mulai azan maghrib juga, mereka semua balik ke tempat pohon Tasya jaga tadi. Semua kaget banget, karena ngeliat Tasya udah gak ada di bawah pohon itu. Sebenarnya yang paling panik di situ tuh Gilang, karena dia kan yang maksain Tasya main menjelang maghrib gini. Mereka berempat sempat diem dulu di bawah pohon itu. Bella sama Vira teriak-teriak nyari Tasya juga gak ketemu, sampai akhirnya mereka ke rumah Tasya. Karena mereka mikir mungkin Tasya takut dimarahin, jadi dia pulang duluan. Tapi pas udah sampai rumahnya, babaknya Tasya bilang kalau Tasya belum pulang juga. Akhirnya mereka panik banget berempat. Mana orang tuanya Tasya juga belum pulang kan. Akhirnya mereka dibantu sama mbaknya nyari Tasya keliling perumahan, sampai lapor ke satpam juga buat bantu nyari Tasya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Tasyanya. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasya tuh bingung. Dia nangis sambil jalan, karena di sekitarnya dia tuh ngeliat makhluk-makhluk aneh gitu. Kayak ada anjing lari, tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntilanak lagi ketawa-tawa sambil terbang. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah dilihat Tasya, itu tuh dia lihat semua di hari itu. Karena dia semakin takut juga, jadi Tasya tetap ngikutin nenek-nenek yang jalan ini. Sampai akhirnya Tasya kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan, yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasya di situ berhenti, karena gak berani masuk ke rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk ke rumah itu. Pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia, tapi nenek itu tetap masuk ke rumah itu. Jadi sekarang Tasya posisinya di depan rumah itu, gak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Tapi kayak seakan-akan si nenek ini sebenarnya ngajak Tasya buat masuk ke rumahnya gitu. Tapi Tasya diem aja, jadi gak ngomong apa-apa, dan Tasya pun takut buat masuk ke situ.
Nah, pas si Tasya lagi nangis-nangis, tiba-tiba ada suara dari belakang Tasya. Suaranya laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu. Nah, Tasya di situ langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi gak dibukain sama nenek itu, Tasya akhirnya lari, kabur. Balik ke arah pohon, dia tadi, selama Tasya lari, Tasya dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuwo, sampai binatang-binatang gak jelas, juga ada di kanan kiri dia. Sampai akhirnya Tasya udah gak kuat banget. Dia akhirnya pingsan, dan bangun-bangun tuh udah terangkutan itu. Dia balik lagi jalan, teriak-teriak nyari orang-orang juga gak ada. Pokoknya selama Tasya di dalam hutan itu, Tasya udah ngelewatin berapa malam gitulah di sana. Dan dia juga udah pasrah banget akhirnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke point of view teman-temannya. Ya, mereka semua tuh akhirnya nungguin orang tuanya Tasya di rumahnya Tasya. Sampai Bella Vira juga udah nangis-nangis karena takut Tasya diculik sama orang jahat. Karena kan mereka juga yang ngeyakinin Tasya buat ikutan main. Sekitar jam 7 malam, akhirnya orang tuanya Tasya pulang. Mereka semua langsung minta maaf dan nyeritain kejadian yang barusan terjadi. Karena anak-anak ini pada belum pulang, jadinya orang tua mereka datang ke rumah Tasya. Jadinya ini sekarang kayak lagi didiskusin gimana baiknya buat nyari Tasya. Tapi orang tua Vira yakin kalau sebenarnya Tasya ini tuh gak hilang karena diculik manusia, tapi diculik sama makhluk lain. Karena kan pas banget timingnya lagi maghrib. Orang tuanya Tasya juga sebenarnya mikir itu. Karena alasan mereka ngelarang Tasya buat main maghrib-maghrib, karena takut Tasya hilang diculik sama makhluk halus. Mamanya Tasya di situ udah nangis-nangis, karena takut anaknya gak bisa ditemuin lagi. Semua teman-temannya Tasya juga udah nangis di situ. Pokoknya situasi udah gak kondusif, sampai akhirnya papanya Vira ngajak ngobrol papanya Tasya dan bilang kalau dia tuh punya kenalan, yang rumahnya di kampung belakang perumahan mereka. Dia bilang kalau orang ini sakti dan bisa pulangin Tasya. Akhirnya, karena udah bingung, papanya Tasya setuju buat manggil orang ini. Sekitar jam 8 malam, Patono namanya, mulai ritual untuk bisa ngeliat Tasya di mana. Pokoknya singkat cerita dia bilang, kalau Tasya dibawa sama genderuwo ke alam mereka, Tasya masih hidup dan diselamatin sama Patono, dibawa balik ke alam kita. Patono tuh langsung lari keluar, ke arah pohon tempat Tasya terakhir hilang. Ternyata Tasya udah di sana dalam keadaan pingsan, langsung digendong ke rumahnya, dibaca-bacain doa, disiram air yang udah didoain juga, dan gak lama Tasya sadar. Tapi walaupun cuman hilang 2 jam, sebenarnya Tasya di alam itu udah bisa berhari-hari gitu. Makanya dia kan sampai udah pasrah juga kan akhirnya. Tapi selama dia beberapa malam di alam itu, dia masih diikutin sama makhluk-makhluk yang banyak gitu.